Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah walhamdulillahilladzi amarna bi tazkiyatin nafsi minal amradil qalbiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tiada kata yang pantas untuk diucapkan, disampaikan, kecuali marilah kita untuk lebih mementingkan, menasehati diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada pada diri kita yang mungkin saat ini kita akui merasa memiliki diri kita sendiri, apapun itu, jabatan, harta, kedudukan, semua itu tentu tidak akan bernilai apa-apa kalau tanpa dibarengi dengan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada makhluk Allah yang paling mulia di sisinya kecuali adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita bersyukur pada hari ini kepada Allah. Perbanyaklah bersyukur kepada Allah, yang mana Allah telah melembutkan hati kita, telah meringankan langkah kita untuk bisa hadir di masjid ini, memenuhi panggilan Allah. Ketika muadzin berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari kita dirikan sholat, mari kita meraih keberuntungan, mari kita meraih kemenangan. Tidak sedikit di antara saudara kita yang telinganya tertutupi seolah-olah tidak mendengarkan, padahal mendengarkan. Allah kasih kaki yang sama dengan kita, Allah kasih pendengaran yang sama dengan kita. Tetapi kenapa? Makanya Allah sering berfirman di dalam Al-Quran. Kita banyak menemukan Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Allah berikan mata untuk melihat, Allah berikan telinga untuk mendengar, bahkan Allah berikan hati untuk memahami, tetapi semuanya tidak difungsikan. Maka kewajiban kita berserahlah diri kepada Allah.
selalu menyandarkan diri kepada Allah dalam menaungi kehidupan kita sehari-hari. Karena kelak tidak ada orang yang akan diselamatkan oleh Allah kecuali adalah orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa suatu ketika baginda Rasulullah tengah bersama dengan para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya di hadapan para sahabat, "Ya ashabi, wahai sahabatku semua, tahukah kalian siapa di antara makhluk-makhluk Allah yang telah Allah ciptakan yang paling hebat imannya, yang paling menakjubkan imannya? Tahukah kalian?" Maka di antara sahabat ada yang menjawab, "Ya Rasulullah, ini a'lam, saya tahu ya Rasulullah, bahwa makhluk Allah yang terbaik imannya adalah golongan para malaikat." Lalu Rasulullah tersenyum tetapi menggelengkan kepala. Bukan. Karena sebetulnya malaikat itu diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Karena sebetulnya malaikat itu tidak ada satupun di antara malaikat yang pernah berbuat dosa. Itu sudah tentu barang jelas. Bukan itu yang aku maksud. Lalu di antara sahabat ada yang mengacungkan lagi jarinya, "Ya Rasulullah, ini adalah aku tahu ya Rasulullah, bahwa di antara makhluk Allah yang paling hebat imannya, yang paling menakjubkan imannya adalah minal anbiya'i wal mursalin." Tentu golongan para nabi dan para rasul. Rasulullah tersenyum tetapi dia menggelengkan kepalanya. Bukan itu yang aku maksud. Siapa di antara kalian yang tahu? Lalu sahabat ada lagi yang mengacungkan jarinya, "Rasulullah, kalau bukan malaikat, kalau bukan dari golongan para nabi dan para rasul, tentu kamilah semua yang hadir di sini. Sebagai sahabat Rasul, bagaimana kami tidak disebutkan hebat imannya? Kami selalu berjuang dengan Rasul. Jangankan tenaga, jangankan pikiran, nyawa kami korbankan demi memperjuangkan bersama-sama agama ini bersama Rasulullah." Rasulullah tersenyum tetapi dia menggelengkan kepala. Menjadi sebuah renungan bagi kita, Pak. Ketika Rasulullah bertanya siapa makhluk Allah yang paling hebat imannya, malaikat bukan. Minal anbiya'i wal mursalin, nabi dan rasul juga bukan. Dari golongan sahabat juga bukan. Lalu Rasulullah menjawab bahwa makhluk Allah yang terbaik adalah qaumun, segolongan kaum, yaji'una min ba'dikum, mereka datang setelah Rasul tidak ada. Mereka hadir di dunia ini setelah para sahabat tidak ada. Berarti adalah umat Rasulullah, yaziduna minal wahyi, umat Rasulullah yang mana mereka mengenal Al-Quran, belajar Al-Quran, mengimani terhadap Al-Quran, wa yu'minu nabi, terus juga setelah mengimani mereka mengamalkan Al-Quran. Itu Bapak. Jadi makhluk Allah terbaik itu adalah umat Rasul yang mau mengenal Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Sungguh luar biasa. Itulah baginda Rasulullah, menandakan begitu cintanya kepada umatnya. Maka jangan pernah kita berpaling dengan Al-Quran. Di dalam surat Toha ayat 124 sampai 126, Allah telah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kana kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna wa kadzalika fanasitaha." Ayat 124 sampai 126 Allah menggambarkan bahwa barang siapa, terutama kita,
yang berpaling dari Al-Quranul Karim, maka yakinlah Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Selalu dilanda pemikirannya itu dengan berbagai masalah. Artinya kalaupun kita punya masalah, maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Karena kalau kita berpaling dari Al-Quran, maka Allah menjanjikan kehidupan kita akan dipersempit, selalu dilanda masalah. Bahkan kelak di akhirat akan dijadikan buta diri kita. Bapak-bapak sekalian, lalu kenapa kehidupan kita dalam keseharian kita mungkin lebih dekat dengan gadget, kita lebih dekat dengan media HP dibandingkan dengan Al-Quran? Berapa kali Bapak pegang HP dalam sehari? Dan berapa kali Bapak pegang dan baca Al-Quran dalam sehari? Hingga diikuti oleh anak-anak kita. Ya. Sedangkan bagaimana generasi ke depan pemuda Islam kalau masih di usia dini kita sudah sangat bergantungan kehidupan ini dengan yang namanya media atau HP? Bukan tidak boleh, tapi Al-Quran jelas lebih utama dari segala-galanya. Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadilluha abada in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulih." Bahwa kalau kita ingin selamat dunia akhirat, lam tadilluha abada, tidak akan sesat selamanya. Maka pegangan kita bukan HP, pegangan kita bukan komputer, bukan laptop, tapi apa? Kitab Allah wa sunnat Rasulih, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wallahu usikum ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kedua saya ingin menyampaikan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Tolong kita sama-sama camkan, tolong kita sama-sama renungkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Kullu ummati, semua umatku, yadkhulunal jannah, mereka pasti akan masuk ke surga. Semua umat Rasul, semua umat Muhammad yadkhulunal jannah, mereka pasti akan masuk surga, kecuali di situ dilanjutkan dengan harful istisna. Harful istisna ini adalah pengecualian. Illa man aba, kecuali anu embungeun. Semua umat Rasul pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Timbul sebuah pertanyaan, apakah ada di antara umat Rasul yang tidak mau untuk dimasukkan ke dalam surga? Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manil aba? Siapakah umatmu yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga?" Karena sudah ada jaminan dari baginda Rasul, semua umatku, umat Rasul yang yadkhulunal jannah, masuk surga kecuali mereka yang tidak mau. "Ya Rasulullah, manil aba? Siapa yang tidak mau?" Maka Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapapun dimanapun selama dia beriman kepada Allah, Rasul dan yang lainnya, maka ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Kuncinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Waman asoni, dan barang siapa yang selalu ingkar, dia selalu bermaksiat, faqad aba, itulah umat Rasul. Walaupun dia dijadikan umat Rasul, tapi selalu bertahan rasa di tempat-tempat maksiat, maka faqad aba, itulah yang menolak untuk dimasukkan
ke surganya Allah. Sehingga kita berharap memohon perlindungan kepada Allah, kita mudah-mudahan menjadi umat Rasul yang senantiasa dibimbing, diberikan hidayah untuk selalu melaksanakan ketaatan perintah Allah, perintah Rasul, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.